Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Marlina, SPDMM, Kepala SMA Negeri 2 Harau Boarding School, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan mengusung sebuah praktik baik dalam bidang manajerial kepala sekolah, yaitu tentang pelayanan berbasis data dengan judul Perdata Smart. Landasan berpikir lahirnya praktik baik ini diantaranya adalah kepala sekolah yang tidak selalu bisa berada di tempat. Pemantauan dan monitoring di sekolah tetap harus dijalankan. Tentunya dibutuhkan solusi pola pemantauan yang efektif dan efisien serta akurat yang bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan data ini juga bersifat multifungsi sebagai sumber data utama dan sekaligus sebagai penyimpanan, yaitu dengan pemanfaatan teknologi AI berupa /ID. Oke, kasih Andi. Sama Ibu. Baik, Ibu. Andi, Ibu, bagaimana data hari ini? lengkap Bu. Bentar. Apa kegiatannya hari ini? Kami diskusi masalah asrama. Kita di asrama kerja. Terus, ini datanya ada dilihat di apa? Kegiatan-kegiatan dari Ada juga kadang kami kalau khusus di anak asrama yang laki-laki kami cek mantau terus. Bisa dengan CCTV kalau ada anak-anak yang kadang pulang ke asrama atau segala macam bisa dilihat di situ. Ada data ya Nina tentang kegiatan-kegiatan anak-anak yang terdata di sini. Coba dilihat di apa tuh? Ya di aplikasinya kemarin. Nah, di aplikasi. Coba lihat. Data. Pokoknya data proses. Ada 9 Kak. Berarti ini yang pengembangan ilmu teknologi di era digitalisasi, maka dunia pendidikan pun harus bisa menselaraskan dengan kemajuan tersebut dalam mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka saya menggunakan pengawasan dan monitoring melalui /ID microsite yang disematkan di grup-grup bersama guru dan tendik. Berikut saya perlihatkan penggunaan microsite pada guru, di mana di sini bisa diakses melalui grup WA bersama yang disematkan linknya di sana. Dan dalam microsite ini juga pengumpulan data bisa dimonitoring. Contohnya adalah modul ajar di kelas 10, 11, dan 12. Kemudian juga seperti penilaian, apakah sudah lengkap atau sudah sesuai. Jadi pengumpulan data, kemudian apakah sudah benar, maka bisa dilakukan pengawasan dan monitoringnya. Sebagai contoh, di sini saya bisa melihat di kelas 10, modul ajar masing-masing mapel itu bisa dilihat apakah sudah ada dan apakah sudah sesuai. Saya ambil contoh adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada berisi CP, ATP, ada KKTP, ada modul dan rasional mata pelajaran tersebut serta tujuannya. Nah, kita ambil satu contoh penerapan KKTP. Nah, itu bisa dilihat KKTP-nya apakah sudah disesuaikan dengan analisis kebutuhan siswa. Selain itu, di microsite
kita juga bisa memonitoring data-data, apakah itu data utama atau data pendukung. Di antaranya data utama ada terkait dengan supervisi, ada juga mungkin terkait nantinya dengan kalender pendidikan. Kemudian ada juga data pendukung seperti notulen rapat, kemudian ada agenda di semester ini yang bisa diakses bersama bukan hanya kepala sekolah, tapi juga oleh guru. Sebagai contoh, ini adalah agenda di awal tahun ajaran baru. Untuk monitoring dan pengawasan, Tendik juga bisa diakses di sini di grup bersama TAS. Di sini berisi tentang tupoksi dari TAS, diantaranya adalah TAS bagian kepegawaian, TAS bagian kurikulum, TAS bagian kesiswaan, TAS bagian persuratan, dan bagian dokumen serta lainnya. Pengumpulan data terkait dengan aset atau analisis kebutuhan sekolah, kehadiran siswa, ini terkumpul di sini. Data-data tersebut bisa juga mengatasi ketika adanya permintaan data dari pihak yang berkaitan, apakah itu Cabdin atau Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan permintaan data. Nah, salah satu contoh ini saya ambil di bagian kepegawaian. Di sini ada analisis kebutuhan, ada bahan-bahan usulan, ada berkas pendataan BKD, SK juga, ada budgeting, kemudian ada format buku induk, bahkan foto-foto juga terkait dokumen pendukung itu bisa dilihat di sini. Bukan hanya itu saja, bahkan di bagian persuratan, contohnya kita bisa melihat contohnya kesiswaan. Di kesiswaan, nah, ada terkait dengan kehadiran siswa, terkait dengan data kelulusan di perguruan tinggi. Nah, yang mana di sini selain untuk pengumpulan data, juga untuk bisa kita melakukan pengawasan dan monitoring apakah data itu sudah sesuai atau belum. Penggunaan Slash ID ini sangat bermanfaat dan membantu mempermudah pola kerja. Tidak hanya untuk saya sebagai kepala sekolah, tapi juga bagi rekan saya dan semua stakeholder. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu hebat, mari majukan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusarah Malia, guru SMA N2 Harau Boarding School. Umpan balik saya terhadap praktik baik Ibu Eli Marlina SPDMM, Kepala SMA N2 Harau adalah penerapan Perdata Sumandara, pelayanan berbasis data SMA N2 Harau sangat memudahkan kami dalam menginput, mengakses, dan mencari informasi serta data apapun yang kami butuhkan, baik yang terkait dengan murid maupun yang menjadi kebutuhan kami sebagai pendidik. Seluruh warga sekolah, khususnya guru, dapat mengakses data dimanapun berada tanpa harus membawa laptop, flash disk, atau perangkat yang ribet lainnya. Kapanpun kami dapat terhubung dengan informasi yang terperbarui setiap saat. Slash ID menjadi tempat bertanya dan menabung bagi kami. Pekerjaan dan perkembangan kami sebagai guru dapat terpantau oleh kepala sekolah walaupun sedang berada di tempat berbeda atau berada dalam kegiatan yang lain. Hal ini memberikan dampak luar biasa pada kemajuan dan perkembangan SMA N2 Harau. Sungguh, penerapan Slash ID dalam praktik baik Perdata Sumandara memudahkan, efektif, dan efisien.